Terima kasih untuk pagi hari ini Tuhan. Biar pagi hari ini Tuhan, ada sebuah keberanian yang lebih lagi Tuhan. Sehingga kami berani menggunakan pedang itu tidak hanya untuk membunuh iblis Tuhan, tapi kami berani menggunakan pedang itu untuk memotong sesuatu yang tumbuh dari hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Sebab tanpa kekudusan tidak seorang pun melihat Allah. Dan besok kami percaya Tuhan memasuki 1 Desember. Pada waktu kami menjamah mercy and grace di ruang Maha Kudus. Biarlah kekudusan itu mengalir memenuhi bangsa ini sehingga umat-Mu di Indonesia dan penduduk Indonesia melihat Engkau Tuhan. Tapi biar pagi hari ini Tuhan sekali lagi berikan keberanian yang sejati untuk para pahlawan-Mu berani memotong diri kami sendiri untuk sesuatu yang tumbuh di hati kami yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Terima kasih Tuhan, hanya di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom. Pagi hari ini saya mau sharing soal bagaimana memasuki Desember. Kita sudah nggak terasa, sudah di ujung akhir tahun 2020, ada baiknya kalau kita lakukan spiritual general check up dengan diri kita sendiri. Ada 3 penyakit di roh yang menurut saya kalau ini akut dan memasuki 2021, ini akan cukup berbahaya. Kita membunuh iblis, tapi di dalam kita ada sesuatu yang menggerogoti dan bisa membunuh diri kita sendiri. Jadi lebih baik pagi hari ini kita berani mencermati hal itu kalau itu ada dalam diri kita. Satu hal, saya mulai mengenali sebuah gejala ketuaan saya. Satu hari di kafe, Bu Iin menyampaikan beberapa teguran, tetapi saya tahu bahwa teguran itu ditahan separoh. Kenapa? Karena ada beberapa faktor yang membuat beliau memutuskan untuk menyampaikan hanya beberapa hal saja tetapi tidak semuanya, bahkan tidak dengan sangat tajam. Dan saya tahu pada waktu beliau menyampaikan itu dengan sedikit ditahan, ada yang menua di dalam diri saya. Saya tidak setajam dulu, kalau di fisik terlihat pada waktu saya nyetir, itu keberanian saya sudah berkurang sangat banyak. Nah, menua ini sangat berbahaya. Ada 3 penyakit, ada 3 hal yang harus kita check up. 1, kondisi kita yang menua. Jangan dipikir menua itu hanya untuk orang-orang yang usianya udah 60. Ya. Orang yang menua itu matanya sudah rabun jauh, rabun dekat, telinganya juga sudah kurang mendengar. Kemarin waktu kita mau syuting dengan MOG, Bu Iin sudah tulis dengan sangat jelas di grup, pakai kemeja putih, lengan panjang digulung. Dan tetap ada salah satu anak secara usia masih muda, pakainya kemeja jeans. Ini bukti bahwa di tengah pengurapan ada yang sudah menua. Pendengaran sudah tidak terlalu tajam, hati sudah tidak terlalu alert, mata juga tidak melihat terlalu tajam. Ketumpulan buat kita orang-orang tua rohani akan membuat kita malas memotong sesuatu yang harus dipotong, malas membersihkan ranting-ranting yang harus dibersihkan supaya berbuah lebih lebat. Saya menua dan saya menjadi kenyang dengan kebaikan tangan Tuhan. Dan pelan-pelan tanpa saya sadar maupun dengan sadar ada yang tumpul di hati saya. Dan saya perlu benahi. Ketika Tuhan menyintai seseorang ya, salah satu hobi Tuhan adalah membuat umatnya dikenyangkan oleh banyak hal. Tuhan akan mengenyangkan jiwamu, Tuhan akan mengenyangkan rohmu dengan kasih setia, Tuhan akan mengenyangkanmu dengan pewahyuan, Tuhan akan mengenyangkanmu dengan roti, dengan apapun juga. Itu bentuk cinta Tuhan. Tetapi perhatikan pada waktu kita kenyang, pada waktu kita menua,
Ada spirit sok tahu juga bertumbuh. Sama seperti kuku-kuku kita atau kaki-kaki kita yang mulai kapalan, sebenarnya di spirit juga seperti itu. Dan seringkali karena itu kita belum kolaps, ya kita nggak terlalu menanggapi. Tapi demikianlah yang terjadi di fisik, saya rasa demikian juga yang terjadi di roh, buat gambaran ya. Sel mati sel di dalam tubuh kita itu setiap hari ada yang mati. Tetapi tidak menyebabkan kematian karena selalu diregenerasi lewat makanan yang kita konsumsi. Dan itulah yang membuat tubuh bertahan. Sama seperti kita makan firman, itulah yang membuat roh kita tidak mati. Jika tidak regenerasi, sistem jaringan tubuh menjadi rusak, organ mulai tidak berfungsi. Setelah itu sistem saraf, hormon, pembuluh darah mulai kacau balau. Dan hubungan kerja antar organ di tubuh mulai berantakan. Makanya ada orang mulai stroke. Barulah setelah itu mengakibatkan kematian. Dimulai dari kematian ratusan sel yang menurut kita tidak terlalu berdampak pada kematian yang fatal. Nah, kalau kita menua sebenarnya banyak sel-sel roh yang mulai mati di dalam hidup kita. Tapi karena kita masih hidup, kita masih dipakai di peperangan, kita masih penuh pengurapan, seringkali kita tidak mengurusi hal-hal ini. Perhatikan ketika ini buat saya ya. Ketika saya membagikan firman, yang paling sering saya deteksi adalah gini. Apakah ada kehadiran roh Tuhan dan hatinya menyertai apa yang saya katakan? Atau pengalaman demi pengalaman tiba-tiba mengubahkan perkataan-perkataan ilahi itu menjadi spirit motivator. Jadi apakah makanan rohani kita, makanan roh kita mengandung roh Allah atau tidak? Kalau tidak ada roh Allah, maka ada spirit motivator yang masuk, yang memberikan nilai-nilai positif. Tetapi mengurangi ketergantungan kita terhadap Tuhan. Masalahnya firman dan Roh Kudus itu kerjanya lewat saluran hati. Tetapi ada yang namanya pengetahuan bekerja lewat akal budi. Inilah yang membuat kekristenan tiba-tiba berubah, bergeser nilai ilahinya. Jadi ada sebuah kondisi menua yang harus kita cermati. Menurut saya, makin tua kita itu makin perlu berteriak untuk mercy. Saya nyadar makin tua makin butuh teriak, butuh banget mercy. Saya nggak tahu dengan saudara. Ayat Yesaya 40 ayat 30-31 berkata, tetapi orang yang menanti-nantikan Tuhan mendapat kekuatan baru. Mereka seumpama raja wali yang naik terbang dengan kekuatan sayapnya. Mereka berlari tidak menjadi lesu, mereka berjalan tidak menjadi lelah. Harusnya semakin tua perjalanan kita dengan Tuhan, ini yang harusnya terjadi. Saya terjemahkan dalam bahasa saya buat tadi firman yang saya bacakan. Mata dan telinga rohmu akan semakin luar biasa tajam seharusnya. Sayapmu akan mengepak semakin kuat dengan kecenderunganmu mencari pribadinya dan sensitif dengan kehadirannya atau ketidakhadirannya. Dan kepakmu akan cenderung membuat engkau sadar kebutuhanmu akan Allah dan belas kasihannya semakin tinggi, semakin tua. Kita harusnya semakin menyadari itu. Dan semakin kita terbang tinggi, silau dan terangnya yang dirasakan sebagai kesakitan buat banyak orang, tetapi buat kita itulah kehidupan. Yang kedua, ada orang-orang yang sebenarnya mintanya cuma dicintai dan dimengerti. Namun mereka tidak bisa menerima didikan, tidak bisa menyintai didikan dan kebenaran sebenarnya adalah hal yang sering kali dihindari. Karena itu ada ayat yang berkata seperti ini, yang walaupun selalu ingin diajar namun tidak dapat mengenal kebenaran.
Dalam bahasa Inggrisnya dibilang mereka itu inquiring and seneng getting information about kekristenan dan firman. Jadi buat dia getting information. Nah, saya baru sadar ya, kondisi menua itu gini. Waktu kita dengar firman, kita itu sudah tidak mengidentifikasikan firman yang kita dengar dengan kondisi hati yang harus kita benahi hari ini dari firman yang dibagikan. Dan kita tidak mengkalibrasi hati kita dengan firman yang sedang kita dengarkan. Di jiwa ada yang jawabnya udah tahu. Menua gue udah sering denger. Tapi kita cek gak? Kita menua gak? Saya ini menua banget dan ini problem banget. Saya Desember ini benar-benar saya mau potongin semua kapalan-kapalan di hati saya. Kalau enggak ini menumpul. Saya tahu beberapa hari ini mata Bu In tuh tajamnya luar biasa. Rabunnya mungkin tidak rabun, tapi hati saya menumpul. Saya tidak bisa meresponi kebutuhan roh beliau untuk mendidik pasukan. Lamban dan gak mau gerak di dalam. Dan buat saya problem, wake up. Dan masih kayak teler di roh. Dan kita ini banyak yang menua, banyak yang sudah sok tahu, sok pinter. Padahal firman itu satu firman pun gak pernah habis digali. Dan hari ini baru saya temukan bahwa arti sesungguhnya dari statement yang berkata orang yang menanti-nantikan Tuhan akan mendapat kekuatan baru. Kekuatan apa? Mata dan telinga rohmu akan tajam luar biasa mendekati pribadinya. Karena pengurapannya dijor, pewayuhannya dijor. Anak baru lahir baru akan dapat pewayuhan yang luar biasa. Tapi belum tentu di tengah pengurapan yang luar biasa. Hati kita mendekati pribadinya. Dan pelan-pelan menjauh. Karena itu saya dengar satu orang di Singapura. Bapak JP. Waktu dia mainkan musik, dia teriak bagaimana pewayuhan tentang salib itu luar biasa. Dan waktu dia teriak iris finish tentang salib, waduh amazing. Saya gak pernah lihat satu manusia dapat pewayuhan tentang salib dan dia bisa ubah dalam bentuk lagu yang benar-benar nyentuh sampai pusat hati manusia. Tetapi hari ini, beberapa nabi, beberapa penglihat berkata bahwa dia orang yang sedang menjauh dari Tuhan. Di tengah pengurapannya yang semakin luar biasa. Dan ini membuat saya ngecek bahwa buat orang yang menanti-nantikan Tuhan harusnya mata dan telinga roh kita akan semakin luar biasa tajam. Mendekati pribadinya di mana silaunya, terangnya yang dirasakan sakit buat banyak orang, buat kita itulah kehidupan. Coba saja identifikasikan dengan itu apakah sinar mata, enggak usah Tuhan deh, paling gampang lihat sinar mata Bu Iin. Walaupun mungkin dari mulut beliau ada bahasa-bahasa yang cukup untuk menenangkan pasukan, tapi bacalah kilau dan kilat matanya. Dan kalau itu kita rasakan sebuah kesakitan, artinya kita menua. Tapi kalau kilau mata itu mulai menghidupkan sel-sel kita, wake up, alert, woi, alert. Berarti kita on the right track, itu aja. Yang kedua, ada orang-orang yang hanya minta dicintai dan dimengerti tetapi tidak pernah mengenal kebenaran. Mereka suka get information tentang value-value kekristenan. Tetapi mereka tidak pernah sampai kepada kebenaran. Di Yohanes 3 ayat 19-21, bahasa Indonesianya berkata, terang telah datang ke dalam dunia, manusia lebih menyukai kegelapan daripada terang sebab perbuatan-perbuatan mereka jahat. Katakanlah kita tidak sepenuhnya seperti ini. Tetapi seringkali 30%, 10%, 15% dari hati kita masih menyukai kegelapan. Saya nggak tahu, saya cuma bisa cek dari hati saya. Makanya Yohanes 3 ayat 19 bilang seperti ini. Ada orang-orang yang masih addicted to denial and illusion. Mereka masih banyak orang-orang yang fearing a painful exposure.
Mereka takut pada waktu sinar itu disinari ke hatimu. Dan ada part-part dalam diri kita yang masih kita sembunyikan. Dan kemudian ketika pengurapan datang kita tutup dengan pengurapan. Masih banyak orang yang addicted to denial and illusion. And fearing a painful exposure. Mungkin 5%, mungkin 10%. Tapi buat saya kalau 20-25% kita benar-benar perlu berobat. Setiap kali ada pembongkaran sebenarnya akan ada pembaharuan. Tetapi semakin tinggi posisi kita, sebenarnya kita makin tidak suka dibongkar. Padahal waktu kita dibongkar akan ada pembaharuan yang membuat kita renew, muda kembali di roh. Tapi seberapa kita berani dibongkar? Saya ingat banget waktu saya muda, setiap kali Bu Iin tegur, saya bahagia sekali. Tetapi ada di jiwa saya yang berteriak, yang membuat Bu Iin menahan separuh pembongkarannya. Yang berkata, Bu please, saya perbaiki dulu yang separuh. Atau selamanya pemimpin saya boleh jadi dirinya dan terus mengeluarkan sinar itu sehingga saya bisa terus di-renew. Ya ini kondisi fakta. Yang ketiga, ada anak-anak rohani yang berbahaya. Ini contohnya adalah Absalom. Dia ada di tengah-tengah kita. Tetapi ternyata saya berpikir ilmu peremukan itu berlaku buat semua orang. Kalau udah diremukin, percaya deh pasti belajar sesuatu. Ternyata ada seseorang anak yang bernama Absalom. Yang tidak bisa berubah oleh tahun-tahun penuh kesukaran. Sebab di dalam hatinya dia tahu dia tidak akan pernah bisa dipecat sebagai anak oleh papahnya. Dan ini Absalom adalah anak yang cukup berbahaya. Coba dicek ya, seberapa keabsaloman kita. Dan beranikan untuk dipotong pagi hari ini. Supaya besok kita perang benar-benar fit inside outside. Inside outside. Kadang-kadang waktu kita mau perang tuh ada gelombang besar, mau tidak mau kita keikut. Tapi lebih baik kita potong keabsaloman kita. Dan besok kita fit inside, outside. Demikian yang terjadi pada Absalom. 2 Samuel 14 ayat 28. Jadi ceritanya Absalom tuh seperti ini. Dia ini kan habis bunuh adiknya ya. Dia bunuh adiknya. Kakak atau adik lah. Dengan sebuah planning. Kenapa? Karena papahnya enggak mengurusi kasus pemerkosaan dalam rumah tangga mereka. Dan kemudian Absalom pergi. Kabur. Tetapi satu hari entah kenapa Yoab membawa Absalom kembali ke istana. Dan waktu Absalom dibawa kembali ke istana, demikian perkataan Daud. Kamu Yoab boleh bawa anak itu pulang, tapi jangan dia menghadapku. Dan Absalom diam di Yerusalem 2 tahun lamanya dicuekin sama bapaknya dengan tidak datang menghadap raja. Benar gak kelihatannya? Dia taat gak sama perintah raja? Kelihatannya taat gak? Loh kamu ini tahu kasus gak sih? Lu itu kabur karena membunuh. Jadi kalau raja bilang hatinya merindukan Absalom. Tetapi dari mulutnya berkata Absalom jangan menghadap aku. Artinya gini, kalau kamu mau menghadap bawalah sikap hati yang benar. Dan kita harus berdamai dan minta ampun. Untuk sesuatu yang kamu sadari. Tahu Absalom ngomong apa? Dia marah sama Yoab, dia bakar ladangnya, dia bilang gini, kamu bawa aku pulang ya, tapi terus aku dicuekin. Dia bilang gini, bawa aku menghadap raja, jika aku bersalah, biarkan ia menghukum aku mati. Wah keren gila. Kalau gue salah, biar gue keluar dari sini. Wow. Kemudian masuklah Yoab menghadap raja, memberitahu kepada raja, lalu raja memanggil Absalom. Dan ia menghadap raja. Lalu sujud di hadapan raja tanpa dealing, tanpa rekonsiliasi. Sujud dia di hadapan raja dengan muka ke tanah, lalu raja mencium Absalom. Pasal berikutnya apa? Absalom mengkudeta Daud. Wah,
Dia bilang gini sama Yoab, Yoab sampaikan pesan saya ke Daud. Kalau dia dapati ada iniquity di hatiku dan ada kesalahan di dalamku, biarlah dia membunuhku. Lah, kemarin peristiwa pembunuhan jadi tidak ada tutup kasus gitu. Kemarin peristiwa pembunuhan dan kamu lari dan menyebabkan banyak hal kacau. Tutup, nggak ada dealing, nggak ada pemberesan. That's it. Dan kamu masih berani bilang kalau ada kesalahan, biar kamu membunuhku. Dan ketika mau tidak mau sang raja mengalah, ya udahlah anak. Dan kemudian Absalom menghadap tanpa dealing, tanpa pemberesan, kelihatannya damai. Tapi pasal selanjutnya Absalom langsung pergi ke gerbang dan membuat perencanaan kudeta. Apakah kita tidak sebahaya itu? Seberapa sering keluar dari ruang meeting, mulut kita bicara sesuatu yang bertentangan dengan perintah-perintah yang kita dealing yes di ruangan itu. Kalau yes amin sudah nggak usah komen keluar. Kalau yes ibu saya melaksanakan sudah tidak usah kasih double komen atau double pendapat di luar. Cukup itu seperti Absalom. Dan Absalom itu orang yang sering merasa asing di tengah keramaian. Di dalam batin mereka itu ada sesuatu yang asing. Pernah gak sih tiba-tiba ya misalnya gini ya, lagi kumpul tim bisnis atau kumpul tim rock. Tiba-tiba ada roh yang halus mendekati hatimu dan kemudian di tengah-tengah teman-temanmu engkau merasa terasing. Tahu gak itu apa? Itu jiwanya Lucifer. Sebuah kekeringan, sebuah roh yatim piatu yang dahsyat sepi rasanya. Dia akan terus mengalir mencari orang yang jiwanya mau didekati. Orang-orang yang punya rasa keterasingan, kesepian, merasa dirinya kurang, dia akan bekerja dengan ide-ide terus dan beralih pada sebuah pencapaian demi pencapaian, menjalani hidup yang narsis, pemuasan diri. Dan semakin ketagihan, lubang di hati mereka semakin besar. Dan mereka gak pernah mau memperbaiki akar permasalahannya. Adalah roh yatim piatu. Di mana kondisi kita sendiri yang mundur karena satu. Merasa tidak dicintai. Simple. Absalom merasa tidak dicintai. Padahal kalau ayahnya merindukan dia, gak mungkin ayahnya tidak menyintai dia. Kenapa ayahnya tidak melakukan sebuah hukuman? Karena satu, dia tahu peristiwa Amnon dan Tamar, peristiwa Absalom bukan salah mereka. Salah dia. Karena ucapan dari Nabi Nathan, dia tahu akan terjadi kekacauan di rumah tangganya. Dia udah tahu. Makanya dia nggak bisa apa-apa kecuali tulis Mazmur, Tuhan jangan jauh dari aku. Tuhan jangan tinggalkan aku. Tuhan sehari sekian kali aku menyembahmu karena kalau enggak jiwaku bisa gila. Si anak tidak pernah mau melihat itu. Di tengah semua keilahian Daud, Absalom tidak bisa lihat satu hal pun yang baik. Bahkan Raja Ahab, penyembah berhala yang luar biasa jahat, pernah bertobat. Dia pernah bertobat dan Tuhan tidak mendatangkan celaka yang hebat di zamannya. Dan saya rasa peristiwa kelaparan yang sampai anak dibagi dua buat dimakan sama-sama, itu efek dari perbuatan Ahab, tapi itu tidak terjadi di zamannya karena Tuhan menghentikan murkanya saat itu. Bahkan Ahab penyembah berhala pernah bertobat. Tetapi Absalom yang dicintai ada di lingkungan istana. Menurut saya
Harusnya dia ngerti protokoler. Pasti dia ngerti protokoler. Waktu Elia mau ketemu Ahab, dia ketemu sama Obadya. Obadya yang disuruh manggil Ahab menghadap Elia. Kenapa? Protokoler. Jadi harusnya Absalom bisa merendah dan datang ke Daud dan minta maaf dan dealing soal itu. Kalau dia bisa melihat sedikit aja hati bapaknya. Kalau dia bisa, masa sih dia di tengah pujian penyembahan yang terus menerus Daud naikkan, masa sih tidak ada getar ilahi, getar penyembahan yang menyentuh hatinya. Hatinya dia blok karena luka dan cara pandang. Bukan cuma rabun jauh, rabun dekat. Tapi menurut saya dia mengalami kebutaan yang hebat. Jangan sampai kita mengalami sebuah kebutaan yang hebat. Diawali dari mata kita mulai rabun jauh, rabun dekat. Ada gini, di tengah, menurut saya ya, kabut terdahsyat itu waktu zaman Adam dan Hawa. Mereka ini hidup dalam kemuliaan sampai mereka tidak bisa melihat ketelanjangannya. Dan ini amazing. Tetapi ketanahan mereka dirangsang oleh satu saja hukum Taurat, nggak ada 10, satu aja. Jangan pegang pohon itu, jangan makan buah dari pohon itu. Cuma itu. Satu aja, perintahnya cuma satu. Di tengah kemuliaan yang luar biasa, melingkupi mereka, tetap kecenderungan, ketanahan, kedosaan dirangsang oleh hukum Taurat, memanifestasikan dirinya. Sehingga mereka harus meninggalkan taman yang luar biasa indah, yang penuh dengan hadirat Tuhan. Jadi kalau ada the power of sin within us, keep on mensabotase. Ada kuasa dosa yang di dalam diri kita. Yang terus mensabotase pengejaran kita akan yang ilahi. Kita harus kenali saja. Kenali saja. Sebab pada waktu kita berani mengenali aja. Maka kita punya harapan yang luar biasa. Jantung tanpa kekudusan tidak mungkin orang melihat Tuhan. Dan jantung dari ruang Maha Kudus adalah mercy seat. Jadi jantung dari kekudusan adalah mercy, belas kasihan. Dan kalau kita berani melihat kegelapan yang makin tua makin gelap rasanya. Kemarin kayaknya masih ada abu-abunya hitamnya aku ya. Makin tua makin ilahi, kenapa ini makin gelap ya. Tapi waktu kita berani lihat itu. Dan kita tahu Yesus membelah tabir itu. Dan kekudusan berteriak, bersautan dengan belas kasihan. Memanggil-manggil kita untuk menyentuhnya. Harusnya tidak ada hal apapun kekuatan dosa bisa menggentarkan kita. Bagian kita cuman terus teriak mercy. Makanya ada orang-orang tertentu mereka tidak baca Alkitab 10-50 pasal menghafal Taurat-Taurat seperti ahli Farisi. Dalam sekejap Maria Magdalena menyentuh belas kasihan Tuhan dan dia sampai di ruang Maha Kudus. Dan kekudusan itu menguasai hidupnya, mengubah hidupnya dan dia bisa melihat Allah. Dan bangsa kita besok perlu melihat Allah. Tapi apakah kita tahu bahwa kita punya divine access? Semakin kita lihat gelapnya hati kita, semakin kita tahu we need your mercy more than yesterday. Dan sekali kita menjerit itu, kita pegang ujung jumbai jubahnya di ruang Maha Kudus. Yang bernama mercy and grace. Dan pada waktu kita tarik itu menjadi pilar yang sangat kuat dan akan membunuh seperti Simpson. Waktu dia pegang pilar, waktu dia jamah mercy, dia bilang gini, Tuhan buat aku kuat sekali aja. Karena aku bersalah di hadapanmu.
sekali kalau boleh. Dia begging. Dia tarik ujung jumbai jubah dari ruang Maha Kudus yang bernama Mercy and Grace. Dan dia rangkul dengan erat-erat di kedua tangannya. Dan waktu dia robohkan, Mercy and Grace yang berubah menjadi pilar yang ajaib. Itu membunuh lebih banyak musuh-musuhnya dari waktu semasa dia hidup. Yang kita butuhkan adalah sebuah kesadaran. Anak-anak muda mungkin masih terus, hormonnya masih muda ya. Terus banyak bergumul dengan gejolak-gejolak sehingga mereka menyadari mereka butuh mercy. Tetapi kita yang tua, udah puluhan tahun mendengar mercy sehingga arti mercy jadi value-nya low. Mercy oke, I know, enggak. Makin tua makin butuh. His mercy more. Pengurapan makin besar. Kemuliaan makin tinggi diberikan ke kita. We need mercy more. Karena itu, kalau pagi hari ini ada keabsaloman kok di dalam kita. Ada kekurang ajaran yang hebat kok. Kita seringkali dicintai dan kita kenyang. Dan begitu kita mulai dididik, ada rasa tidak suka kok dari jiwa kita. Kalau nggak percaya, coba aja hampiri orang-orang tertentu dan minta ditegur. Kita bisa lihat. Dan kita ini menua. Hal yang paling kudus di dalam ruang Maha Kudus, jantungnya ruang Maha Kudus adalah mercy seat. Tuhan mau bilang, yang ada di jantung hatiku, hasratku, hanya ingin mengalirkan belas kasihan. Dan kalau engkau bisa menyentuh mercy seat, maka kekudusanku akan mengalir dan bangsamu akan melihat Allah besok. Tuhan, zaman dulu orang lihat ruang Maha Kudus ketakutan. Itu ruang kudus yang tidak bisa disentuh. Tetapi Yesus membelah dirinya. Menyerahkan nyawanya membuat Allah yang sangat kudus, approachable, bisa disentuh. Dan itulah yang kita sebut dengan mercy. Kita tundukkan kepala, kita berani ambil pedang dan cek keabsaloman kita, kekurang ajaran kita. Semakin kita dicintai, semakin kita kenyang. Tuhan sudah kasih pesan, kalau engkau kenyang, hati-hati. Sebab kalau engkau kenyang, jangan membuatmu menjauh dari pribadinya dan menjauh dari hatinya. Walaupun kau masih tinggal dalam hadiratnya. Dan itu butuh kesensitifan. Kalau kita tumpul, kita tidak akan pernah mengenali itu. Di tengah kehebatan, pengurapan kita di dalam pelayanan. I need mercy more. I need mercy more.